Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 15 November 2020. Dan pada hari ini kita akan menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan subtema keluarga sebagai tempat penyemayan benih-benih iman. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai masalah, pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema keluarga sebagai tempat penyemayan benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15b. Kita menyanyi nyanyian rohani, "Keluargaku adalah surgaku."
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita dari Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pengakuan dosa. Kami kedatang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami, tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman Tuhan. Sebagai orang tua pun, kami sering lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini, kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan
daripada pintu gerbang. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita yang pertama pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nats GKM terdapat dalam kitab Yosua 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-3a dan ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a dan 14 sampai 25 dengan berikut pembaharuan perjanjian di Siklem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Siklem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ayat yang ke-14, oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di hadapan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang ditempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Allah, kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa ini kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Siklem. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Cuma untuk merespon pembacaan firman Tuhan kita yang pertama tadi, kita
Kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 288, bait yang pertama dan yang kedua. Inilah rumah kami. Jemaat, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati STH. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Firman-Mu ya Allah yang akan kami baca dan akan kami renungkan pada saat ini. Kami mohon kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami di dalam segala keterbatasan kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya juga firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang membuka hati dan pikirannya, pendengarannya untuk mendengarkan firman ini, sehingga firman ini sungguh menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka. Dan pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31, di bawah perikop kepala penjara Filipi. Ayatnya yang ke-27 saya bacakan sampai ayatnya yang ke-31. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-19,
Paulus dan Silas dipenjara karena adanya fitnahan dari orang-orang yang memperkerjakan perempuan-perempuan nujum untuk mencari keuntungan. Karena Paulus dan Silas ini menyembuhkan perempuan nujum itu, membuat mereka menjadi sangat marah, karena tentu bisnis mereka tidak menguntungkan lagi bagi mereka. Sehingga atas tuduhan para tuan-tuan dari perempuan-perempuan nujum inilah Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, bahkan tanpa diadili. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat jikalau Bapak Ibu jemaat membaca dari keseluruhan ayat ini, bahwa begitu besarnya hukuman yang ditimpakan kepada Paulus dan Silas, sehingga untuk mereka diberikan pengawalan khusus, dijaga. Bahkan kepala penjara ini diancam dengan nyawanya jika Paulus dan Silas lari dari tahanan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat bahwa dalam nas ini melewati peristiwa itu, Tuhan telah memakai peristiwa itu semua untuk mempertobatkan satu keluarga, yaitu keluarga kepala penjara tersebut. Ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nas ini, apa yang dapat kita tarik sebagai pesan bagi kita di masa sekarang ini, bagi keluarga Kristiani pada saat ini? Apa yang harus dapat kita contohkan dari Paulus dan Silas ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, saya mengajak kita untuk belajar dari Paulus dan Silas. Meskipun mereka berada di dalam penjara, meskipun mereka berada di dalam tekanan, di dalam tuduhan dan penganiayaan, mereka tetap taat menaikkan pujian untuk memuliakan Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memuji Tuhan bahkan tanpa rasa takut. Mereka tetap berani untuk menjadi sarana kesaksian pekerjaan Tuhan, meskipun melewati berbagai kesulitan mereka, meskipun melewati berbagai kesusahan mereka. Kira-kira jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka mampu berbuat demikian? Tentu yang pertama, karena mereka memang tidak melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka tentu mencintai Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang nyata juga dalam keteguhan iman mereka ketika mereka harus melewati penganiayaan karena tuduhan tersebut. Iman mereka justru semakin besar daripada rasa takut mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang ini tentu ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada berbagai krisis, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh setiap orang percaya. Namun apa yang dicontohkan dan diinginkan dalam nas kita, ingin mengajak kita bersama bahwa fisik boleh terbelenggu, tetapi iman dan jiwa kita harus tetap bersukacita. Dikala himpitan dan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, maka iman menjadi sangat
Iman akan meneguhkan hati setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan di tengah masa krisis dalam kehidupan. Lalu yang kedua, kita belajar juga bahwa sebagai orang percaya, apa yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita sehingga pun kita dapat membawa orang-orang supaya selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Paulus dan Silas boleh menyatakan bagi kita bahwa iman dan sikap hidup orang percaya akan dapat membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan jikalau dia memiliki iman yang teguh, jikalau dia memiliki sikap hidup yang percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga-keluarga Kristiani. Hidup kita adalah sarana kesaksian iman. Di tengah-tengah kita berada pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Bahwa keselamatan dalam hal ini bersifat kolektif bagi sebuah keluarga. Diawali dari seorang kepala keluarga. Secara khusus dalam nas kita ini, kepala penjara. Dia mengalami pertobatan dan lalu seisi rumahnya. Nah, dalam rangka kita merayakan hari anak kesejahteraan remaja dan kesejahteraan keluarga pada minggu hari ini, saudara, apa yang dapat kita lihat bagi keluarga-keluarga orang percaya? Satu hal yang sungguh akan diingatkan bagi kita melalui nas ini, pesan bagi keluarga melalui firman Tuhan, bahwa kita harus menyadari peran orang tua, pemimpin keluarga, kepala keluarga, ayah dan ibu, itu sangatlah besar dalam membawa seisi rumahnya untuk mengenal akan Kristus sehingga diselamatkan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga sama seperti kepala penjara yang bertobat ini, yang membawa seisi rumahnya untuk hidup takut akan Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Ataukah kita sebagai kepala-kepala keluarga justru melimpahkannya kepada anak-anak? Anak-anak disuruh justru lebih rajin daripada kita, sedangkan kita tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan kerajinan, contoh kerajinan, ketaatan yang baik bagi mereka untuk mereka tinggal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kali ini jikalau kita mau diberkati oleh Tuhan, seisi rumah kita mau diberkati oleh Tuhan, maka mulailah dari keluarga kita. Ayah dan ibu hidup takut akan Tuhan. Anak-anak dibawa juga untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mohon perkenaan Tuhan atas keluarga kita masing-masing. Kita naikkan permohonan di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasihlah Engkau sungguh mencintai kami. Engkau senantiasa berkata-kata bagi kami melalui kebenaran firman, mengingatkan kami melalui keteguhan iman Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalami krisis,
menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Mereka tetap dimampukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa berharap kepada Engkau di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing, baik di dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, di dalam segala hal ya Tuhan, bahwa Engkau akan menolong setiap orang yang berharap kepada Engkau. Teguhkan iman dan pengharapan kami, sehingga iman kami semakin besar ya Tuhan, dan ketakutan serta kekhawatiran kami semakin kecil. Allah Bapa kami, ajarlah kami pun juga senantiasa dimampukan menjadi saksi teladan yang baik dalam kehidupan kami, sehingga ada banyak orang melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kami dan mereka percaya. Mampukan kami supaya kami dapat menjadi alat kesaksian dalam kehidupan kami Tuhan, baik dalam perkataan perbuatan kami, sehingga melalui itu senantiasa kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Ya Allah Bapa, demikian keluarga demi keluarga kami menyerahkan mereka di dalam tuntunan hikmat-Mu. Kepala keluarga diberikan pertolongan dalam memimpin keluarga demi keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya mereka senantiasa dapat menjadi kepala dan pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dimampukan membawa seisi rumah mereka menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Engkau ya Tuhan. Ayah dan ibu boleh menjadi contoh teladan iman bagi anak-anak, sehingga pun anak-anak boleh melihat kesaksian yang benar dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah keluarga demi keluarga yang mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa bagi anak-anak dimanapun dalam kehidupan mereka pada saat ini, dalam tumbuh kembang mereka, dalam proses pendidikan mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan masa muda mereka. Oh ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan mereka di dalam tuntunan-Mu, sehingga pun mereka ya Tuhan dapat merasakan akan segala lawatan tuntunan Tuhan dalam segala fase kehidupan mereka. Dalam masa tumbuh kembang mereka, mereka bertumbuh dengan sehat dan kuat. Dalam masa pendidikan mereka dengan kemampuan yang berasal daripada Tuhan, menolong mereka untuk dapat belajar dengan baik. Demikian dalam masa muda mereka Tuhan, Engkau menjaga hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi mereka senantiasa mengikuti Engkau di dalam kehidupan masa muda mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga bagi setiap orang tua dalam usia yang lanjut, dalam usia yang Engkau perkenankan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Karuniakanlah juga pun mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga dalam usia yang lanjut pun mereka senantiasa bersukacita berbahagia, menikmati segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, terkhusus juga Gereja GKI Immanuel Warung. Engkau memberkati setiap pelayanan, Engkau memberkati setiap pekerja, Engkau memberkati setiap upaya majelis jemaat dan juga jemaat yang setia dalam mendukung segala program dan pelayanan Tuhan, sehingga di dalam segala pelayanan ini hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah para pemimpin kami. Kiranya juga para pemimpin kami senantiasa diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara kami dengan baik dan bijaksana. Terlebih-lebih ya Tuhan, mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam memimpin kehidupan, dalam memimpin bangsa dan negara kami dengan segala kehidupan dan program bangsa dan negara kami tercinta ini. Demikian di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan, kami mohon senantiasa kekuatan dan tuntunan daripada Engkau, akal budi dan hikmat yang senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami manusia. Mampukanlah kami untuk menggunakannya dengan baik, sehingga dalam segala pertimbangan-pertimbangan ya Tuhan dalam kehidupan kami, pertimbangan-pertimbangan yang kami ambil untuk memuliakan nama Tuhan, untuk keselamatan,
Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akhiri doa ini dan bersama-sama kami mengucapkan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan dengarkanlah pengantar persembahan syukur. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan. Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Sebelum kita memberikan atau mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Dalam rangkaian syukur kami atas segala kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan, karena telah memeliharakan kami dengan berkat yang luar biasa dalam kehidupan keseharian kami. Maka hari ini kami datang kepada-Mu, menghantarkan persembahan syukur kami kepada-Mu, ke rumah-Mu, agar kiranya tetap ada perbendaharaan di rumah-Mu. Kami tahu apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan, semuanya datang dari tangan-Mu. Karena dengan sukacita kami menghantarkannya kembali ke rumah-Mu. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, karena kami menyerahkannya dengan syukur dan pujian di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat yang kedua, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup
marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa, abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan marilah kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan sebagai hasil rapat dari Majelis Jemaat GKI Monumen Barong Pokok pada hari Selasa 3 November 2020 berkaitan dengan pelayanan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Berdasarkan hasil rapat bersama Majelis Jemaat GKI Monumen Barong Pokok mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, diputuskan sebagai berikut. Ibadah perayaan Natal khusus tahun ini tidak dilaksanakan di gedung gereja, tetapi dialihkan ke rumah masing-masing dengan dilaksanakan kunjungan Natal keluarga oleh pendeta dan majelis. Jadwal kunjungan akan disusun oleh majelis, tetapi terbuka kesempatan bagi keluarga yang mengajukan permintaan tanggal maupun waktu untuk dikunjungi pendeta dan majelis. Silakan menghubungi pendeta dan majelis, dan kunjungan yang dilakukan oleh pendeta dan majelis hanya dilayani 1 hari 1 keluarga sepanjang bulan Desember hingga Januari 2021. Kemudian untuk malam Natal tanggal 24 dan Natal tanggal 25 Desember, ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan ibadah di akun YouTube GKI Monumen Barong Pokok melalui surat siaran tunda dan juga diikuti rancangan khotbah dan berita jemaat yang dibagikan kepada masing-masing jemaat. Pada tanggal 31 Desember 2020 atau ibadah tutup tahun akan dilaksanakan perjamuan kudus
Dan dalam pelaksanaan perjamuan kudus serta ibadah 7 tahun ini, maka masing-masing majelis di wilayahnya akan dibagi untuk melayani Bapak Ibu sesuai dengan wilayah pelayanan masing-masing menurut tempat tinggal majelis yang bersangkutan. Para penakwa akan dimandatkan untuk melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan secara virtual dengan mengikuti siaran YouTube tunda di akun YouTube GKE Immanuel Barangkoko. Demikian keputusan rapat majelis ini agar kiranya Bapak Ibu jemaat mengetahui pelayanan Natal dan Tahun Baru 2021 Gereja Kalimantan Evangelius. Tertanda Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Immanuel Barangkoko, Ketua Ibu Pendeta Mary Sutowadi STH, Sekretaris Penatua Tobias F. Kainapa. Jemaat, dengan demikian berakhirlah rangkaian ibadah minggu kita pada hari ini. Tetap jalankan protokol kesehatan, selalu gunakan masker saat keluar dari rumah, selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta sering-sering mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.